Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fikih muamalah. Silahkan simak video ini agar teman-teman bisa mengerti terkait materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari muamalah itu sendiri dan fikih muamalah. Yang dimana pengertian dari muamalah itu sendiri adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Fikih muamalah terdiri dari dua suku kata, yakni fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih mempunyai arti paham, sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsir. Fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang disyariatkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Fatriana akan menjelaskan tentang beberapa macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah berarti tukar menukar. Tukar menukar di sini bisa berupa barang ataupun jasa. Di mana contohnya seperti barang ditukar dengan uang. Di situ yang dinamakan jual beli. Yang kedua yaitu khiyar. Khiyar adalah suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi, bisa melanjutkan ataupun tidak. Jadinya khiyar ini adalah kebebasan antara penjual dan pembeli, adalah hak untuk melanjutkan transaksi ataupun tidak. Khiyar itu dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis adalah penjual dan pembeli dapat memilih apakah mau dilanjutkan ataupun tidak transaksi tersebut selama kedua belah pihak tersebut masih berada di tempat yang sama. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah transaksi muamalah dengan sebuah syarat yang telah disepakati antara dua belah pihak. Contohnya seperti ketika Andi membeli laptop, semisal nanti pas dalam transaksi tersebut Andi dan si penjual membuat perjanjian, semisal ada kerusakan ataupun apa, si Andi berhak untuk mengembalikan laptop tersebut. Dan yang ketiga yaitu khiyar IB. Yang ketiga yaitu khiyar IB. Khiyar syarat adalah transaksi muamalah yang dimana pembeli dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli selama barang tersebut tidak ada kerusakan ketika pertama kali membelinya. Jenis muamalah yang ketiga yaitu mukhabaroh. Mukhabaroh adalah transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Bisa seperdua, sepertiga, ataupun seperempat, bahkan bisa lebih. Sementara itu bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah. Jadi si mukhabaroh mukhabaroh ini adalah kerjasama antara dua pihak, antara pemilik ladang dan petani. Sedangkan benih di sini disediakan oleh pemilik ladang ataupun sawah. Dan jenis muamalah yang keempat yaitu muzara'ah. Muzara'ah adalah transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Jadi muzara'ah ini berbeda dengan mukhabaroh. Kalau mukhabaroh itu benihnya disediakan dari pemilik tanah, sedangkan kalau muzara'ah ini si petani, orang yang mengelola ladang tersebut yang menyediakan benihnya. Selanjutnya yaitu adalah pembagian fikih muamalah. Fikih muamalah terbagi menjadi 2 yaitu al-muamalah al-madiyah. Maksudnya al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda dalam aspek ini. Fikih muamalah mengatur aspek benda yang dinilai oleh syara halal haram syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Al-muamalah al-madiyah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai
benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki. Maka dalam perspektif ini, tidak semua benda boleh dimiliki meskipun mempunyai nilai guna bagi kehidupan. Yang kedua adalah al-muamalah al-adabiyah, mengkaji aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subjek hukum terhadap suatu benda dari aspek fikih. Muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Al-muamalah al-adabiyah memberikan pedoman tentang perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terkait sebuah benda. Maka dari perspektif ini, dalam pandangan fikih muamalah, semua perilaku manusia harus memenuhi syarat etis normatif agar perilaku tersebut layak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Mutawakil Ubaidillah akan menjelaskan tentang prinsip dasar muamalah. 1. Mubah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nas yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk akad dalam bermuamalah. Kedua, sukarela, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan. Ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Keempat, memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan. Kelima, saddu al-zariyah. Saddu al-zariyah adalah menghalangi segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerusakan. Zariyah merupakan wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan baik halal ataupun yang haram. Keenam, larangan ihtikar. Ihtikar atau monopoli merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan mengurangi ketersediaannya, sehingga harga barang tersebut meningkat. Ketujuh, larangan gharar. Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kedelapan, larangan maisir. Maisir atau judi diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan sebuah benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. 9. Larangan riba. Riba adalah suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki kesamaan yang jelas menurut syariah, atau melibatkan penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek perjanjian. Riba sangat dilarang dalam Islam. Perbuatan ini akan mendatangkan dosa besar layaknya seperti zina dengan ibunya sendiri. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad bersabda, riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Hakim.